istilahnya kalau orang ingin dirindukan surga nih, salah satu yang harus disampaikan dilakukan adalah wa'at'imul ji'an, memberi makan orang lapar. Orang yang berbuka puasa lapar nih, kasih dia. Senyum saja menjadi sedekah kan. Itu jangan mentang-mentang senyum ibadah. Lu pada senyum doang. Enggak usah kasih duit, senyum aja udah kasih. Enggak dong. Subscribe dulu yuk. Oke, lanjut. Penting sekali nilai Ramadan itu diwujudkan dalam kehidupan, baik dalam cara beribadah ataupun bermasyarakat. Kan di Ramadan juga ini orang harus gencar-gencar bersedekah. Kan? Jadi sedekah itu dapat berupa sedekah makanan. Istilahnya kalau orang ingin dirindukan surga nih, salah satu yang harus disampaikan dilakukan adalah wa'at'imul ji'an, memberi makan orang lapar. Orang yang berbuka puasa lapar nih, kasih dia. Itu belajarnya dari situ. Nah, dalam kehidupan nanti 11 bulan ke depan, kita itu tidak lagi melihat ada uang nggak ini, ya. Ada rezeki sedikit langsung dia berikan kepada orang yang tidak mampu. Kenapa? Udah dilatih. Wa'at'imul ji'an tadi, beri makan orang yang lapar. Terus masalah ini Pak Ustadz, ada rezeki terus dia kasih. Saya pernah dengar Pak Ustadz dari salah satu ustadz juga nih, saya lagi Jumatan. Jadi pahala yang paling besar tuh dari sedekah adalah bersedekahlah saat kamu susah. Itu saya mikirnya setengah mati Pak Ustadz. Ini gimana caranya? Lagi susah, lagi nggak ada duit, lagi sedekah lagi gitu. COVID begini kan? Ini gimana logikanya sana tuh belum masuk gitu Pak Ustadz. Ya, artinya bukan lagi susah kita itu. Lagi susah saja kita itu bersedekah. Jadi sedekahnya itu bukan hanya materi, bukan segala materi. sesuatu yang bisa berikan ya betul entah energi, entah ilmu, semua Pak Ustadz. Betul. Bahkan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang memberikan dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan luas. Fisara'i wadharra. Jadi betul-betul puasa itu melatih itu supaya orang gemar untuk memberi. Nah kalau zakat mungkin buat teman-teman ada yang bingung nih zakat sama sedekah gitu. Ya kan tadi kita kembali kepada bahwasanya puasa itu melatih orang untuk berinfak. Ya. Kita bukan hanya ngomong, tapi turut merasakan bagaimana sih orang yang lapar itu, sehingga terpacu untuk memberi. Nah, tinggal caranya memberi ini ada teknis, ada cara, ada ketentuannya. Ada orang yang memberi itu namanya sedekah saja. Jadi memberi apa saja tanpa ada ukuran, tanpa ada pertimbangan, pokoknya ngasih aja. Dan bentuknya tidak hanya makanan, tidak hanya uang, apapun yang bisa diberi. Bahkan senyum itu menjadi sedekah. Karena memang senyum itu ibadah. Benar. Senyum saja menjadi sedekah kan gitu. Itu jangan mentang-mentang senyum ibadah. Lu pada senyum doang. Enggak usah kasih duit, senyum aja udah kasih. Enggak dong. Artinya senyum saja sedekah, apalagi menggembirakan orang lain. Ini. Jadi penting artinya kita itu untuk selalu bersedekah. Jadi kalau sedekah itu cakupannya luas. Dari sedekah itu bermacam-macam. Ada yang sedekah itu berupa namanya infak. Nah, infak itu apa? Yang diberikan kepada lembaga, yayasan. Nah, saya mau berinfak nih ke masjid. Ada lagi wakaf. Nah, bentuknya barang yang manfaatannya udah diberikan secara utuh kepada
sebuah lembaga masjid Oh. apa wakaf. Seperti wakaf tanah, Ya. wakaf gedung, itu wakaf. Kemudian ada namanya zakat. Kalau zakat ini secara global ada dua macam. Ada zakat mal namanya, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat harta. Macam-macam harta yang wajib dizakati. Ada hewan ternak. Hewan ternak kambing, sapi. Nah, itu wajib dizakati. Ada yang pernah tanya, Bang. Ya. Pak, kalau punya ayam banyak bagaimana? Ada nggak zakatnya? Itu nanti zakat perdagangan. Oh. Jadi umpamanya ayam potong nih. Ya. Kita punya ayam potong usaha. Dari Ternak hasil gitu ya. dagang itulah, hasil perdagangannya itu Zakatin. yang kita zakatkan. Ah. Beda dengan kambing tadi. Kalau kambing itu sudah mencapai nisabnya, wajib diberikan zakatnya 40 ekor. 40 ekor kalau punya ternak kambing gitu. 40 ekor kambing, 1 ekor kambing wajib dikeluarkan zakatnya. Oh. Pertanian juga begitu, ketika panen keluarkan zakatnya. Dia pakai tanda hujan atau pengairan, ada aturan-aturannya. Kalau tanda hujan itu 10%, kalau pengairan 5%, karena diambil biaya untuk pengairan tadi 5%. Ya, terus ini Pak Ustadz, kalau boleh nanya nih, itu hitungan seperti itu dalam Islam yang ngerumusin tuh siapa Pak Ustadz? Kalau zakat fitrah itu kan udah ditentukan berapa sok. Satu sok itu sama dengan kalau dihitung 2 kilo 4 on. Nah, digenapkan oleh kita itu 2,5 kilogram. Ya. Dan berupa makanan pokok. Makanan pokok ya? Ya. Ulama kekinian itu bisa diganti dengan uang untuk mempermudah. Tapi sebenarnya sesuai dengan tujuan mengeluarkan zakat fitrah itu, yaitu ditakutkan ketika hari raya ada sebagian orang yang tidak ada yang dimakan. Makanya makanan pokok yang hendaknya dikeluarkan. Ya. Ya mudah-mudahan lah, dengan begitu kan kita bisa membantu mereka. Jangan sampai ketika orang bergembira, senang-senang, ada sebagian saudara kita gak ada yang dimakan. Ya. Apalagi lagi COVID-19 begini kan, harus betul-betul dicermati. Makanya untuk amil-amil zakat, pengurus-pengurus zakat harus betul-betul teliti siapa orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Tepat sasaran Pak Ustadz ya? Ini sasarannya biar tepat. Itu untuk zakat fitrah. Kalau zakat mal banyak sekali penggunaannya, prioritasnya boleh kepada 8 asnaf itu, 8 yang menerima itu kalau zakat. Tapi kalau zakat fitrah sebaiknya diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir miskin dan diutamakan di sekitar rumah kita. Oh, lingkungan sekitar. Di rumah kita tinggal. Ya. Ini ada yang bertanya kemarin, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya bayar zakat fitrah kepada orang yang di jalanan, di mana? Boleh saja, tetapi lebih afdol itu orang yang di lingkungan kita. Dan kenapa kita pergunakan amil? Zaman Rasul nggak ada amil zakat seperti itu untuk fitrah. Ambil diserahkan. Kenapa ada amil, ada pengurus zakat? Supaya tidak menumpuk di salah satu orang. Jadi ada merata ya. Makanya perlu adanya amil. Sebab kalau kita itu betul-betul sedekah, zakat kita benar, ibadah kita betul, insya Allah berkah hidup. Amin. Kehidupan seseorang itu apabila dikata berkah, kalau ia itu mampu berhubungan baik kepada Allah dan sekaligus mampu berhubungan baik kepada sesama manusia. Itu hidup berkah. Hablum minallah dijaga, hablum minan nas juga dijaga, termasuk dalam cara menyalurkan sebagian harta kita itu.
Dan hablum minan nas yang terpenting juga supaya hidup kita berkah. Nah ini ketika Ramadan begini nih, hati-hati kepada orang tua. Masya Allah tuh. Ya, orang tua kita itu orang yang kadang-kadang kita sepelekan, nggak ada kekuatan apa-apa, ya, dianggap kurang pinter, lebih pinteran kita. Kita harus sadar bahwasanya kita ada itu syariatnya ada orang tua. Mungkin karena terlalu sering ngeliat di rumah Pak Ustadz, atau mungkin apa ya, jadi kebanyakan mungkin ya, mohon maaf nih, kebanyakan mereka itu lebih aware-nya ke luar rumah gitu, padahal di rumah pun sendiri ada yang Betul. Kadang-kadang ini yang salah kaprah lagi. Orang pengen hidupnya berkah, pergi ke kiai mana gitu ya, ke tempat mana, ada tuh. berkah. Tapi keberkahan yang tinggi di rumahnya tidak pernah dicapai. Nah itu yang maksud saya tuh. Padahal itu orang tua itu subhanallah, kalau dia berdoa tidak ada hijab, tidak ada sekat penghalang antara dia dengan Allah. Kalau dia berdoa untuk anak-anak, apapun seorang pun nggak ada yang ngalangin tuh Bos. nggak ada. Makanya betul-betul kita itu kepada orang tua harus kalimatnya juga di setelah Allah, kewajiban setelah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah orang tua, kemudian setelah Allah, kemudian orang tua. Jadi katanya di bawah Sang Pencipta itu Bos. Setelah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, orang tua. Makanya penting. Dan ketika orang berbakti kepada orang tua, yakin keberkahan tadi didapat. Sebaliknya, ketika kurang pandai berbakti kepada orang tua, kurang pandai bersyukur kepada orang tua, maka jangan harap hidupnya akan berkah. Ada aja itu Bang, terjadi hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya. Entah dia apes mulu gitu. Bisa entah jadi. Dia gelisah Dan gitu, itu sunatullah itu. Sunatullah Bos. Ya. Kalau orang sama orang tuanya nggak benar, naudzubillah min dzalik. Ya, Allah murka kepadanya. Ketika Allah murka, kehidupannya bisa jadi dia kaya, bisa jadi dia hidup mewah, tapi gersang Bang hatinya kalau sama orang tuanya tidak taat. Nah, dan ini banyak sekali kisah-kisah yang contoh depan mata, contoh depan mata kita, teladan-teladan orang-orang dulu bagaimana dia itu memuliakan orang tuanya. Jadi kalau bisa saya sok tahu ngomong nih, gak usah jauh-jauh cari redo, cari berkah, padahal di depan mata tuh ada Bos Teh. Betul. Ya, Dengan memuliakan orang tua ya. betul. Orang tua itu subhanallah. Aduh, kalau ngomongin orang tua jadi merinding, agak-agak berkaca-kaca gimana gitu Bos Teh. Jadi jujur ini gimana ya? Nah kayak saya nih udah yatim piatu. Nah kalau yang buat yang yatim piatu tuh sama siapa Bos? Sama Baik. mertua gitu ya, orang tua mertua gitu ya. Paling tidak kalau sama orang tua kita yang sudah nggak ada, sering-sering kita doakan. Setiap sholat 5 kali minimal. Astagfirullahaladzim li walidayya, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua. Kemudian orang tua sebelah, artinya mertua kalau sudah punya istri kan. Nah, mertua itu tingkatannya dalam Islam itu sama dengan orang tua sendiri. Sama Pak Saudara? Ya, kenapa? Dari cara yang membatalkan wudhu saja, mertua itu ketika sudah muhrim kita, maka tidak batal kita wudhu bersentuhan kulit. Artinya apa? Sudah jadi orang tua kita. Pun begitu sama orang tua kandung kan nggak batal ya? Orang tua berarti kandung memang benar-benar betul-betul sama seimbang sama dengan Pak Saudara. Makanya tidak ada bekas mertua itu, nggak ada. Ya. Ada orang umpamanya nih, maaf kata, habis jadi mertua kita, tidak boleh bekas menantu menikah sama mertua, haram hukumnya. Nah ini
itu harus betul-betul dipahami. Saking tingkatan menghormati orang tua itu begitu besar. Bukan hanya orang tua kandung, termasuk mertua. Ya bersyukurlah yang baik-baik sama mertua ya. Kalau mertuanya orang Aceh dapat kopi kayu. Penting tuh kayaknya tuh Pak Ustadz. Ya. Ntar malam lah pas buka. Ya kita minum. Jadi teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton tausiah dari Pak Ustadz Soleh. Ini kita juga kayaknya sudah mau masuk waktu berbuka dan kita mau melipir sebentar karena kita belum sampai tempat tujuan. Jangan lupa untuk dukung gue dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian nggak suka juga dislike juga boleh. Dan jangan lupa main-main ke channelnya Pak Ustadz M Soleh Kusdiono IC. Itu ada banyak banget ilmu yang kalian dapatkan di situ. Langsung share, komen, like, subscribe yang pasti channel Pak Ustadz. Oke. Salam hangat gue untuk keluarga kalian semua. Dan satu lagi kita Pak Ustadz ngucapin, kalau misalnya nggak sempat nanti ada video baru, gue pribadi Didi ngucapin minal aidin wal faizin. Kita yang di tahun lebaran yang keberapa Hijriah sih Pak Ustadz? 1441 Hijriah. 1441 Hijriah ya. Minal aidin wal faizin. Mohon Dari maaf. kembali menuju kemenangan. Kembali Insya Allah dalam YouTube berikutnya. Yes. Dalam konten-konten berikutnya. Yes. Pak Ustadz mau ngucapin minal aidin mungkin? Baik, dah sama saja. Saya juga mohon maaf kalau Jika ada banyak kesalahan, salah kekurangan, ucap. kami berdua mohon maaf dan salam hangat buat keluarga kalian. Stay safe, stay clean. Selalu kontrol emosi saat berkendara. Gue pamit dan bersama Ustadz Soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.